Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Lebih keras lagi dong. Shalom adik-adik. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Di hari ini kita berjumpa lagi. Berjumpa lagi dengan Miss Oske dan juga Kak Asia. Ada juga Kak Abe dan juga Kak Itong. Kak Vicky. Senang ya bertemu dengan kakak-kakak lagi. Senang Kak? Tapi kakak udah kangen loh ketemu kalian secara tatap muka langsung. Tapi nggak apa-apa deh, kita harus terus bersyukur karena kita masih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih tetap bisa melakukan ibadah kita meskipun secara online ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Kakak undang kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan terus mengasihi kita, memelihara kita dan keluarga kita dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dalam hidup kami dan selalu baik bagi kehidupan kami sekeluarga. Saat ini kami mau siapkan hati kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita mau angkat pujian sama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Kita katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, yang
Engkau saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang layak kami permuliakan di seluruh bumi ini. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian kami mau lebih lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati dan hidup kami. Pimpin ibadah sekolah minggu online kami saat ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Roh Kudus Tuhan yang menguasai kehidupan kami, supaya kami boleh fokus menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah sekolah minggu kami saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Lagi dong balas yang lebih keras. Hai adik-adik. Halo. Halo. Hai. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu senantiasa baik dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kira-kira kasih Tuhan itu seperti apa ya? Kasih Tuhan itu meskipun langit tinggi, sangat tinggi, tapi kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit. Kita angkat pujian ini sama-sama yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Pakai gerakan ya. Kakak undang adik-adik di rumah berdiri. Kita semua berdiri lalu kita memuji Tuhan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, jatuh, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih. Oke, kita lanjut pujian kita yang mengatakan KASIH. Siap ya? Bentuk hurufnya huruf K, A, S, I, H. Kasih. Lagi.
Sambil kantong persembahan dijalankan, kita mau angkat pujian Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah persembahan. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mau kembali saat teduh, mempersiapkan hati kita supaya kita menjadi anak yang mau dengar-dengaran setiap firman Tuhan. Kita mau mendengar setiap nasihat, setiap perkataan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat guru-guru sekolah minggu. Sambil kita mau angkat pujian, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan sikap berdoa dan mempersiapkan hati kita, kita membawa hidup kita, hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu
adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Pasti semuanya luar biasa ya. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah menyanyikan puji-pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak ajak semuanya adik-adik yang ada di rumah untuk mempersiapkan hatinya ya, untuk menerima taburan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu buat hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur di hari yang baru ini, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya ya. Boleh Alkitab buku, boleh Alkitab dari HP. Yuk kita akan buka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan baca dalam 1 Samuel. Ayo, 1 Samuel itu perjanjian lama atau baru? Iya, betul, ada di perjanjian lama. Semuanya buka ya 1 Samuel, kitab 1 Samuel, pasal yang ke-1. Ayat yang ke-1 sampai ke-7. Lalu nanti akan dilanjutkan lagi ayat yang ke-21 sampai 28. Nah, kalau sudah ketemu, adik-adik menyimak ya, nanti kakak yang akan membacakannya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita lanjutkan ayat ke-21. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi, tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli.
Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ya, itu tadi ya, kita sudah membaca dari ayat yang ke-1 sampai ke-7, kemudian dilanjutkan dari ayat 21 sampai 28. Nah, kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak sih ini ayat firman Tuhan yang kita baca ini bercerita tentang apa? Ayo, pada tahu nggak? Ya, kakak akan menceritakannya secara singkat ya buat adik-adik semua secara sederhana. Ya. Jadi ada seorang laki-laki namanya Bapak Elkana. Nah, Bapak Elkana ini tuh punya 2 orang istri. Namanya yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah siapa tadi? Penina. Iya, namanya Hana dan Penina. Nah, Penina memiliki seorang anak, jadi dia bisa melahirkan seorang anak, memiliki keturunan. Sedangkan Hana, dia tidak bisa melahirkan seorang anak karena Hana ini kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Jadi Hana nggak bisa hamil, nggak bisa mengandung, dan dia tidak bisa melahirkan seorang anak. Nah, padahal Hana ini sangat ingin memiliki keturunan. Ya, kalau misalnya adik-adik baca dari ayat yang ke-1 nih, diurutkan ya dari ayat 1 sampai ke 28, dibaca semuanya ya. Nanti adik-adik bisa tahu kalau si Hana ini sangat menginginkan seorang anak. Tapi Hana punya kelemahan kalau dia tidak bisa mengandung. Nah, hal ini sangat membuat Hana menjadi sedih. Terlebih lagi ketika Penina istrinya Elkana yang satunya ini itu selalu mengejek Hana, selalu merendahkan si Hana ya. Hana ini menjadi semakin sedih, semakin sakit hati, semakin kecewa ya, karena sudah tidak memiliki anak, dia masih harus mendapatkan perlakuan yang nggak baik ya dari Penina. Tetapi ya bukan berarti Hana kemudian menjadi menyerah seperti itu, tidak. Setiap hari dari tahun ke tahun Hana berdoa kepada Tuhan. Setiap dia datang ke Silo ya, dia selalu berdoa memohon kepada Tuhan, "Tuhan, aku ingin punya seorang anak." Ya. Tetapi Tuhan tidak langsung mengabulkan permohonannya si Hana. Tetapi Hana tidak menyerah. Dia terus-menerus datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mengabulkan doanya. Sampai suatu ketika si Hana ini ke Silo ya, dia berdoa dengan saking dia sedihnya ya. Coba adik-adik kalau berdoa pengen sesuatu belum dikabulkan Tuhan, gimana rasanya ketika pengen banget ya doanya dikabulkan. Nah, seperti itu yang dirasakan oleh Ibu Hana. Ibu Hana datang ke Silo, berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan ya. Sampai di ayat Alkitab ini ya, kalau adik-adik lihat di ayat yang ke-13 ya, di ayat 13 itu dikatakan bahwa si Hana itu berdoa sampai mulutnya komat kamit ya, tapi nggak ada suaranya. Jadi dia berdoa ya kayak gitu. Jadi berdoa sampai nggak ada suaranya tapi mulutnya terus bergerak. Nah, sampai Imam Eli melihat, wah, kenapa nih ibu ini ya, kok dia berdoa sampai kayak gitu ya. Gambarnya seperti ini nih, seperti ini. Nanti coba adik-adik lihat ya, bagaimana Hana berdoa memohon kepada Tuhan. Sampai Imam Eli melihat ya, dan mendekat kepada Hana ya. Imam Eli pikir kalau si Hana ini tuh, aduh, ini pasti mabuk nih ya. Bahkan Imam Eli sampai ngomong seperti itu kepada Hana ya, di ayat yang ke 14 ya.
lepaskanlah dirimu daripada mabukmu ya. Mungkin saking Hana berdoanya sampai ya yang seperti itu ya, dikiranya mabuk. Tetapi tidak. Hana bilang ke Imam Eli ya, kalau anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum ya, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa ya, bagaimana ekspresi Hana, bagaimana sikap tubuhnya Hana ketika dia berdoa kepada Tuhan ya. Nah, akhirnya Imam Eli tahu bahwa si ibu Hana ini tuh sebenarnya nggak mabuk, tetapi dia benar-benar berdoa sedemikian rupa kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doanya dan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan ibu Hana. Nah, lalu Imam Eli menjawab lagi, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang sudah engkau minta darinya. Nah, tidak sampai di situ, akhirnya ibu Hana itu terus berdoa kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan menjawab permohonan ibu Hana ya. Ketika sudah berdoa sekian tahun, sekian lama, akhirnya Hana mengandung. Hana bisa punya anak. Nah, siapa yang tahu namanya anaknya Ibu Hana dan Bapak Elkana? Ada yang tahu siapa? Ayo siapa? Ya, anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana bernama Samuel ya. Pasti semuanya sudah sering dengar ya nama Samuel. Nah, akhirnya Ibu Hana mengandung seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel, yang artinya adalah di ayat yang ke-20, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, akhirnya setelah Samuel lahir ya, Hana pun mempersembahkan Samuel, menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya ya, seumur hidupnya ya. Luar biasa sekali ya, bagaimana Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya Hana mendapatkan apa yang menjadi permohonannya, dan setelah itu anaknya pun diberikan kepada Tuhan supaya dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya seumur hidupnya ya. Itu yang merupakan janji Hana ya, ketika dia masih bergumul, ketika dia masih menginginkan seorang anak, situ Hana berjanji, kalau aku punya anak nanti, anakku akan kuserahkan kepada Tuhan. Nah, itu ya adik-adik kisah dari 1 Samuel pasal yang ke-1 ini yang boleh kita dengarkan. Nah, terus apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ya, terutama dari kisahnya Ibu Hana ini ya. Nah, ada tiga hal yang bisa kita pelajari ya dari Ibu Hana ini. Nah, yang pertama yang bisa kita pelajari adalah sikap tidak menyerah ya. Kita tahu kan tadi bahwa bagaimana Ibu Hana ini sangat merindukan memiliki seorang anak. Tapi Hana tidak menyerah ya, walaupun dia tahu, aduh kayaknya aku nggak bisa punya anak nih kan, aku nggak bisa gitu kan. Kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Tetapi Hana tahu ya, Tuhan yang dia percayai sanggup melakukan mujizat-mujizat yang hebat, mujizat-mujizat yang besar. Maka dari itu, Hana terus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan doanya. Dan benar saja ya, di akhir pasal yang ke-1 ini tadi, Tuhan menjawab doa Hana. Ya, dia tidak menyerah, tidak putus asa ya, bertahun-tahun loh doanya, nggak cuma sehari 2 hari, apalagi 1 menit 2 menit enggak, tapi bertahun-tahun. Akhirnya Tuhan memberikan Hana seorang anak. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Pasti adik-adik punya kan sebuah keinginan, sebuah harapan, cita-cita. Nah, apa yang adik-adik lakukan? Tentunya berdoa ya kepada Tuhan, membawa permohonannya di dalam doa. Nah, kiranya adik-adik bisa meneladani sikap Ibu Hana. Bagaimana Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan tidak menyerah, terus datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti bisa mengabulkan doa-doa kita. Nah, yang kedua adalah tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kita melihat tadi ya di awal-awal di ayat-ayat di awal ya pasal ke-1 ini tadi, bagaimana si Penina ini
bisa dikatakan sombong. Si Penina ini sombong, punya anak, sedangkan si Hana nggak punya anak. Akhirnya dia merendahkan Hana. Nah, ini sikap yang tidak baik. Ya, Hana diejek, ditekan, tetapi hal itu membuat Hana tidak membalas perbuatan Penina. Ya, Hana tetap menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, sebab dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan, hal-hal yang nggak bisa diperbuat oleh Hana itu sanggup dilakukan oleh Tuhan. Ya, di situ Hana tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia berdoa kepada Tuhan. Nah, justru di keadaan yang menekan itu, Hana semakin dekat dengan Tuhan, semakin sering-sering datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita pelajari dari sikap Hana adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, tadi kan Hana sudah diberikan anak, ya, anaknya sudah lahir. Nah, apa yang sudah Hana terima itu diberikan juga kepada Tuhan. Ya, Samuel diserahkan kepada Tuhan, ya, supaya dipakai Tuhan seumur hidupnya. Nah, nanti kalau adik-adik baca lagi Alkitabnya, kita bisa melihat bagaimana setiap pekerjaan dan pelayanannya Samuel. Nah, itu ya adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah Ibu Hana ini. Nah, gimana nih dengan adik-adik ketika adik-adik punya permohonan, punya pergumulan, punya doa, cita-cita, apa yang adik-adik lakukan? Ya, pasti yang pertama dan yang terutama memohon kepada Tuhan dulu ya. Apa yang menjadi keinginan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dengan tidak menyerah, dengan tidak berputus asa, senantiasa mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa kalau Tuhan sudah kasih ya apa yang menjadi keinginan kita, kita persembahkan juga untuk Tuhan. Kita pakai lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya kayak kalau adik-adik pengen punya sepeda nih, misalnya, Tuhan aku pengen punya sepeda biar bisa main sama teman-teman yang lain. Nah, kalau adik-adik doakan dan Tuhan sudah menjawab, ya bagaimana caranya supaya sepeda ini bisa untuk kemuliaan Tuhan? Gimana ya caranya? Nah, cara yang sederhana, bisa kalau misalnya ada teman yang ingin pinjam, adik-adik bisa pinjamkan kepada temannya. Nah, di situ teman adik-adik semua akan melihat perbuatan baik yang sudah adik-adik lakukan. Nah, di situ orang lain pun, teman-teman di sekitar kita pun juga boleh menikmati berkat yang sudah kita terima juga. Masih ada banyak sekali contoh-contoh lainnya ya yang bisa kita ambil. Nah, pokoknya tetap andalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan akan setiap rencana Tuhan bagi hidup kita. Amin. Oke, demikian ya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Mari kita akan berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita terima. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama bagaimana sikap dari Ibu Hana yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepanjang hidupnya, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan atas apa yang sudah Engkau beri. Biarlah kami juga bisa percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, atas setiap rencanamu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya kiranya apa yang menjadi firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya setiap kita yang memperhatikan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Siap melakukannya? Katakan amin. 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 Oke. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dalam doa. Namun sebelum itu, kita mau angkat pujian sama-sama. Doa Yabes.
Nah, kalau adik-adik masih belum tahu lagu ini, kita pelajari sama-sama ya lagunya. Ini lagu adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Yabes, dan ini sangat memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan bersama. Kasih Tuhan, saat ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan, ibadah kami hari ini boleh berkenan di hati Tuhan, membawa dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi dunia saat ini, biar Tuhan yang senantiasa memberkati di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan turut campur tangan, menghindarkan kami malapetaka, menghindarkan kami daripada kesakitan. Biar Tuhan berkat-Mu yang senantiasa tercurah dalam hidup kami, memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan setiap aktivitas kami. Lindungilah keluarga kami, lindungilah kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, lindungi semua orang yang kami kasihi, dan biar Tuhan kami semua beroleh belas kasih di mata Tuhan, supaya kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami secara langsung, secara tatap muka langsung, dan biar Tuhan kami percaya sampai kapanpun pandemi ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang ada berserta dengan kami. Tapi ini kerinduan kami Tuhan, supaya kami boleh kembali bertemu bersama-sama, bersatu dalam hadirat Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami.
Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami di hari ini. Tuhan yang melindungi kami dan memberkati kami. Sekolah kami Tuhan tolong berkati, meskipun kami sebagian besar bersekolah secara online. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa Tuhan yang senantiasa memberikan kami hikmat kepandaian, supaya kami boleh memperoleh pendidikan yang baik. Kami boleh belajar meskipun kami berada di rumah. Kami boleh belajar dengan baik karena Tuhan memampukan kami untuk kami boleh memahami setiap materi pelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami saat ini. Tuhan yang melindungi kami dan menjagai kami, dan di minggu yang akan datang pertemukan kami kembali supaya kami boleh datang lagi untuk menghadap Tuhan lewat sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.